Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat para juri dan panitia serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Sinfi Wazna Afaria dari kelas 11 Lupus. Saya berdiri di sini sebagai pembicara satu dari pihak pro. Untuk membela MOSI, Dewan ini percaya bahwa masyarakat mengemban lebih banyak tanggung jawab moral terhadap lingkungan daripada pemerintah. Nah, sebelum masuk ke inti argumen, izinkan saya mendefinisikan kata kunci dalam MOSI ini, yaitu tanggung jawab moral, yang merupakan kewajiban yang lahir dari kesadaran individu atau kelompok tentang apa yang benar dan salah, bukan semata karena paksaan hukum. Lingkungan yang kita maksud adalah semua ekosistem, sumber daya alam, dan kondisi hidup yang mendukung keberlangsungan makhluk hidup. Pihak kami percaya bahwa beban moral untuk menjaga bumi ini justru lebih berat dan lebih signifikan berada di pundak setiap anggota masyarakat dibandingkan di atas meja kebijakan pemerintah. Nah, argumen ini akan berpusat pada 3 pilar utama, yaitu kedekatan dengan masalah, kuasa sebagai konsumen, dan yang ketiga, keterbatasan instrumen pemerintah. Poin pertama kami adalah masyarakat memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar karena merekalah yang berada di garis depan yang secara langsung menyebabkan kerusakan dan merasakan dampaknya. Nah, mari kita lihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia dalam laporan status Lingkungan Hidup Indonesia atau SLHI pada 2023. Disebutkan bahwa sampah rumah tangga menyumbang sekitar 42% dari total timbunan sampah nasional. Angka ini jauh lebih besar daripada kontribusi sampah dari industri dan sektor komersial lainnya. Ini membuktikan bahwa sumber masalah lingkungan yang paling mendasar justru berasal dari aktivitas keseharian kita di rumah. Mengapa data ini penting? Data ini menunjukkan bahwa titik awal kerusakan lingkungan dimulai dari pilihan-pilihan individu dan keluarganya. Pemerintah bisa saja membuat peraturan tetap. Tetapi, jika seorang ibu tetap memilih membuang sampah sembarangan atau seorang ayah enggan memilah sampah, maka kebijakan itu akan menjadi sia-sia. Tanggung jawab moral lah yang akan berbicara di sini. Kesadaran untuk tidak menambah beban bumi ini adalah kewajiban etis setiap orang. Pemerintah tidak mungkin mengawasi setiap dapur dan ruang keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, beban moral utama terletak pada kita, masyarakat itu sendiri. Nah, dengan kesadaran sendiri, memilih untuk berperilaku ramah lingkungan. Pada poin kedua kami, masyarakat memegang kekuatan ekonomi sebagai konsumen yang dapat memaksa perubahan di tingkat industri, sebuah kekuatan yang tidak dimiliki pemerintah secara langsung. Nah, sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Indonesia pada Vol 7 nomor 2 tahun 2024 meneliti tren konsumen di kota-kota besar. Studi tersebut menemukan bahwa 63% responden millennials dan Gen Z lebih memilih untuk membeli produk dari brand yang memiliki komitmen dan praktik keberlanjutan atau sustainable yang jelas. Tren ini memicu gelombang perubahan di kalangan korporasi, seperti penggunaan kemasan daur ulang dan program Bring Our Tumbler. Alasannya sederhana, namun powerful. Pemerintah konsumen mengendalikan penawaran produsen. Ketika kita sebagai masyarakat dengan sadar memilih produk ramah lingkungan dan menolak produk yang merusak, kita sedang menjalankan tanggung jawab moral kita dengan uang yang kita miliki. Tetapi, kekuatan transformatif yang sesungguhnya, pemerintah dapat menggunakan pajak atau memberi sanksi. Tetapi kekuatan transformatif yang sesungguhnya datang dari pasar. Dan pasar itu adalah kita. Tindakan kolektif masyarakat dalam memilih produk hijau adalah bentuk tanggung jawab moral yang aktif dan langsung berdampak, yang bahkan dapat melampaui efektivitas regulasi pemerintah. Poin ketiga dan terakhir kami, peran pemerintah pada hakikatnya adalah fasilitator dan regulator, sementara eksekutor sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Mari kita rujuk pada Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, pasal 28H ayat 1, yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perhatikan frasa, setiap orang. Konstitusi kita justru menitik beratkan hak dan kewajiban individu. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di pasal 70 secara eksplisit dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran ini bukan hanya hak, tapi juga implementasi tanggung jawab moral. Nah, Warren, dari data ini sangat jelas. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita justru mendelegasikan tanggung jawab akhir kepada rakyat. Pemerintah membuat aturan main, tetapi jiwa dari aturan itu harus hidup dalam tindakan sehari-hari masyarakat. Sehebat apapun program pemerintah seperti Indonesia Bersih atau Bank Sampah, program itu akan mati suri jika tidak ada partisipasi aktif dari warga. Nah, tanggung jawab moral kita adalah pengubahan aturan di atas kertas yang menjadi aksi nyata di lapangan. Pemerintah bisa saja membangun instalasi pengolahan air limbah, tetapi tanggung jawab moral kita untuk tidak membuang minyak jelantah ke selokan. Kesimpulannya, berdasarkan 3 poin yang telah saya jabarkan, kedekatan masyarakat dengan sumber masalah, kekuatan masyarakat sebagai konsumen, dan peran masyarakat sebagai eksekutor utama adalah jelas dan tak terbantahkan bahwa tanggung jawab moral untuk merawat lingkungan justru lebih berat di pundak setiap kita. Pemerintah memiliki tanggung jawab, tetapi sifatnya struktural dan politis. Sementara itu, tanggung jawab moral masyarakat bersifat personal, langsung dan terus-menerus. Ini adalah panggilan hati nurani kita bersama. Masa depan bumi ini tidak hanya ditentukan oleh keputusan di istana negara, tetapi oleh pilihan-pilihan kecil kita di rumah, pasar, dan di komunitas. Oleh karena itu, dengan keyakinan penuh, kami mendukung mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.